Oke, saya lanjutkan tadi ya, karena videonya berhenti karena saya hanya aplikasinya gratis, tapi ini juga sangat membantu bagi kuliah ini karena tidak tatap muka dan saya mau menjelaskan gimana caranya tidak ada papan tulis. Jadi akhirnya dengan cara seperti ini saya mencoba menjelaskannya. Di laba rugi tadi ya ada beban tanam, beban hidup, beban kegagalan tanam atau panen. Dia masuknya ke beban. Ya. Kenapa dia tidak masuk ke hutang? Kenapa dia juga tidak masuk ke pendapatan? Karena dia beban. Ya, saya buat kodenya seperti itu. Nah, sekarang kita membuat neracanya. Ya. Karena hutang itu adanya di neraca, bukan di beban. Seperti itu. Taruhlah di sini ya. Klik. Klik. Nah, dia masuk itu. Ada hutang bapak, oh ini dihapus ya. Ada perlu ini. Perlu. Udah ini aja. Jangka panjang bisa ya. Hutang jangka panjang ini adalah hutang yang lebih dari 1 tahun, dia masuk ke dalam hutang jangka panjang. Oke, di sini aja. Artinya laba rugi ya, dan neraca itu siap, sorry di sini, siap untuk diisi ya, diisi sebentar. Saya lanjutkan ya. Dimana saya mencoba ketika dia dari CPA-nya ya, ini kemarin ya. Minta maaf mas, ini sudah saya sampaikan ke atasan saya terkait kesalahan pembayaran PPh sebesar 10 juta yang sudah saya sampaikan. Tetap di penyerahan SPT masa PPN sebesar 2,6 miliar ya di sini ya. Jadi ini memang dananya juga gede, makanya dia dikejar-kejar pajak dengan minimal CTTOR 1% dari usaha jenis utang PPh OP sebesar 2,6 juta. Nah, permasalahan ini ya, kalau masalahnya mas diperiksa kemudian bisa sifatnya semuanya lo fungsional bisa membuka data dan menggunakan norma perhitungan untuk mendapatkan jabatan BPH hutangnya. Artinya dan saya juga tanya ke dia ini biar mengajarnya ke sana saya juga teman-teman saya sudah keluar kota. Jadi dia kemarin yang disampaikan tadi dia jual kendaraan tidak sampai 10 jutaan ya. Saya bilang bukan PPN-mu jagung tahu ya saya tidak tahu karena kan yang panen itu kamu. Kalau misal 1M mungkin ya nggak apa-apa, bukan OP ya, objek pajak pribadinya, tapi PPN-nya itu memang panenannya sudah masuk 2,6. Nah itu yang disebut di jalur yang diminta gitu. Karena kan nggak 1% menggunakan pembukuan. Saya bilang kalau pembukuannya ya berani, kalau PPN-nya saya nggak tahu ya. Ini berkaitan juga dengan studi kasus ini. Memang kasus-kasus sungguhan dan memang nantinya Anda menghadapi seperti ini ya. Di dalam dunia nyata itu menghadapi seperti ini. Makanya di dalam teori kemarin Anda ujian itu sampai wah soalnya bla 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 ya enggak apa-apa seperti itu. Itu memang salah satu apa Lah iku aku ya ora iso ngatasi soalnya PPN memang tarifnya semono. nah, itu saya bilang seperti itu. Kalau pembukuan oke, dia berani untuk maju ke pemeriksaan.
Ini kembali lagi ke permasalahan yang tadi. Saya tutup dulu. Ya, kembali lagi ke sini. Karena ada 2,6 M di sini. Sebenarnya itu kan hasil panen. Ya. Jurnal yang pertama, ketika ada pencatatan hasil panen di situ, sebenarnya ya di sini dia harus ada tertera. Karena ini nah karena ini masih transaksinya saya juga nggak tahu. Nah, inilah yang namanya adjustment gitu ya. Dari accounting itu nggak tahu. Oke, kita mulai di sini kita masukkan tanggal 31 12 lah tahun 2019 yang dia minta seperti itu soalnya. Oke, keterangannya di sini karena penyataan dari pajak tadi adalah hasil panen. Daripada saya menghitung banyak, di hasil panennya 2,6, ya udah, taruh aja di sini. Artinya kita butuh balance-nya di sini. Kita butuh balance-nya di sini. Jadi kodenya di sini adalah utang panen. Seperti itu. Oke, saya kecilkan dulu ya supaya Anda mengerti yang saya kerjakan ini ya, daripada nggak ngerti gitu ya. Nah, kita mengacu ke tadi ya, ini adalah utang panen 2,6 miliar, kode akunnya di utang panen ya, di posisi keuangan di sini. Karena ini kita tidak mengetahui ya di mana posisinya keberadaannya, otomatis adjustment-nya itu ditaruh di mana gitu ya. Adjustment-nya taruh di mana. Ini sebenarnya juga nggak bagus juga sih di akuntansi. Tapi artinya kita harus membuat sebuah fakta yang real. Ya, fakta yang real bahwa ini harus ada, kalau nggak gitu kan dia di sini minus ya. Kalau saya sih tidak ditaruh di sini. Oke, pengeluaran tadi ya, modal kita lihat di posisi keuangan. Nah kan ya di sini balance ya, derajatnya 0. Nah, untuk memasukkan aktiva-aktiva yang ada di sini supaya modalnya itu dia masuk, ada bangunan, ada perabotan, itu yang nanti saya akan coba untuk memasukkan. Jadi salah satu kenapa jurnal ini harus balance. Nah, ini kan harus dibayar 2,6. Dan di situ kan kalau nggak salah tadi jurnalnya itu ada di bank ya. Jurnalnya ada di bank. Jadi untuk membuat seperti ini akhirnya supaya nol semua ya, nol semua itu jadi pembayaran panen kan seperti ini. Kodenya apa? Siapa ya? Ini bukan BCA. Dia tadi di giro ya. Nah, untuk menekan ini kan otomatis